Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali lagi kita bersama channel Peta Islam ya, tentunya dengan narasumber kita yaitu Ustadz Adib Susila Siraj. Kita mau melanjutkan yang kemarin tema numerik ya, karena kaitannya dengan numerik ini, memerlukan, eee, waktu yang panjang ini, berjilid-jilid ini ya, Ya, ini, pelan-pelan saja tetapi nanti diharapkan, kawan-kawan bisa untuk mengambil, pelajaran dari apa yang, beliau sampaikan, seperti itu. Oke langsung saja, kita sambut, Pak Adib ya. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, untuk kaitannya dengan numerik ini, selain kita sudah membahasnya ini di Zoom ya, itu sedikit-sedikit udah kita diskusikan dengan kawan-kawan ya, tentunya Iya, di dalam channel ini kita lebih ini ya, lebih apa istilahnya, biar lebih mengintensifkan atau gimana? le Lebih detail, lebih perlahan-lahan lah, ya, lebih perlahan, lebih lebih bertahap. terstruktur gitu Ya, ya lebih pembahasannya, struktur. Ya, seperti itu. Oke langsung saja ya kawan-kawan, mari kita kita mulai saja. Monggo silahkan Pak Adip. ya, Ini kita baiklah. mulai dari mana? Nggih. Iya. Jadi sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Eh pada kesempatan kali ini kalau nggak salah kali kedua kita di Zoom podcast yang Numerik tentang numerik yang numerik. kedua ya. Jadi intinya sebetulnya masalah numerik ini sesuatu yang secara kasat mata tertulis, tetapi jarang yang memperhatikan. Mmm, Jadi dalam setiap surat Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Dalam setiap surat yang 114 itu pasti mengandung minimal 3 angka atau 3 bilangan di dalam setiap surat. Sekali lagi jumlah surat itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 114 surat di dalam Al-Quran. Dimulai dengan nomor 1 yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian nomor terakhir surat nomor 114 adalah surat An-Nas. Jadi karena di dalam setiap surat itu mengandung paling tidak 3 angka atau 3 bilangan, maka coba kita perhatikan dengan lebih cermat, dengan lebih tajam. Misalnya, contohnya, surat Al-Fatihah itu mengandung angka 1, yaitu mmm, sebagai surat nomor 1 di dalam susunan mushaf mmm, Al-Quran yang ada yang kita bisa lihat sampai hari ini. Dan selanjutnya di dalam surat Al-Fatihah yang mempunyai nomor 1 itu terkandung 7 buah ayat, jumlah ya, jumlah jumlah ayat. ayat. Jadi di dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu mengandung angka dari 1 sampai 7. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Tidak ada angka 8, Mmm, apalagi 9, kan begitu. Di dalam nomor ayatnya. Kemudian satu lagi yang ini amat jarang, tapi perlu kita perkenalkan, perlu kita cermati.
yaitu angka yang merupakan hasil dari sejarah turunnya surat. Nah, Oh, ya. ini yang paling krusial karena jarang sekali diamati Hmm. di apa, sehingga karena jarang yang mengamati, jarang yang mengungkapkan, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa angka itu ada gitu. Hmm. Nah, munculnya angka-angka yang dari sejarah pewahyuan Al-Qur'an itu bisa kita pada kesempatan kali ini bisa kita buktikan misalnya, eee, kalau kita punya standar yang terjemah, apa namanya, Departemen Agama. Nah, misalnya ini sebagai contoh bahwa sebetulnya ada terkandung tetapi kita jarang jarang perhatikan. Kita misalnya bisa lihat di dalam surat 38 yaitu surat Shad. Surat 38 Nah, kita buka pada halaman pengantarnya. pengantarnya. Oh, Jadi ya, ya, ya. ketika sebelum ada surat Shad itu ada Nah, ini. ada pengantar namanya Ya, ya. muqaddimah ya, Ya. muqaddimah. Nah, Hmm. Oke. misalnya surat Shad terdiri atas 88 Ayat. ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Qamar. Qamar. Nah, di Hmm. sini bisa kita tulis misalnya, bisa kita tulis misalnya apa, surat Shad, terus di atasnya surat Shad itu surat Al-Qamar. Hmm. Oke. Al-Qamar. Hmm. Nah, kemudian tekniknya kita loncat ke surat Al-Qamar. Ah, Nah, ya. gitu. Oke. Ini berarti sesudah. Kan dibaca ulang ya. Ya, ya, ya. Surat Shad Oh, terdiri sesudah. atas 88 ayat, termasuk Oke. golongan surat Makkiyah. Diturunkan Diturunkan sesudah sesudah. surat Oke. Oke, Al-Qamar. sesudah. Berarti sebelum surat Shad ini adalah Al-Qamar. Oke. Kemudian kita ke Al-Qamar. Pengantar ini surat Al-Qamar Nah, coba jenengan baca. terdiri atas 55 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat At-Thariq. At-Thariq. Kita At-Thariq. tulis saja di atasnya. At-Thariq. Oke. Benar. Jadi kalau Shad tadi kan 38. Oke. Al-Qamar ini walaupun di sini ditulis 54 nomor 54 itu nomor mushafnya. nomor mushaf. Maka nomor turunnya, Iya. nuzulnya itu 37. Oke. Ya, Itu 38 itu kebetulan oh, surat Shad ini hmm, nomor surat turunnya sama surat apa nuzulnya. kitabnya ini sama, 38 semua. Oh, secara nuzul dan sistematik ini. Iya, sama. Oh, Jadi iya. ini istimewa ini. Hmm. Oke. Ini salah satu contoh teknik kita melacak angka-angka nuzul Nuzul sebelum surat Shad. sebelum surat Shad. Berarti surat At-Thariq kita tulis 36. 36. Walaupun Di dalam sini kenyataannya nanti surat At-Thariq itu surat, nah ini kita cari. At-Thariq surat ke berapa ya? At-Thariq 86. Coba dibaca Oke. mukadimahnya. Ya, surat At-Thariq terdiri atas 17 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Al-Balad. Ya, Al-Balad. Berarti Al-Balad nuzulnya 35. Ya, betul. Oke. Nah, inilah contoh nanti seterusnya sampai Hmm. kita ketemu nanti surat Al-Alaq. Oke. Ya, ini sekedar contoh dan kita sudah membuktikan di Quran terjemahan Departemen Agama ini bisa kita melacak Bisa itu nomor melacak itu. ya. Oke. Cuman memang sedikit rumit karena
tidak disebutkan secara eksplisit ya. Hmm. Hanya misalnya ini diturunkan sudah Iya, ini ya. diturunkan sudah Berarti ini ini. untuk mengetahui bahwa cara melacak berdasarkan mushaf ini pun bisa, nuzulnya itu bisa dilacak dengan cara seperti itu ya, Pak? Bisa. Oke. Misalnya untuk membuktikan kita buka surat Muzamil Ya, 73 ya. oke, Muzamil. 73. Oke, ini Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil terdiri atas 20 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Al-Qalam. Ya, kan kita bisa nulis Al-Qalam. Nanti di Oke. Al-Qalam kita pasti ketemu kan? Sesudah Itu sesudah Al-Alaq. Al kan itu udah terkenal gitu. Oh. Al-Qalam itu berapa itu ayat? Surat 68. 68 ya, coba. Oke. Ya, Qalam. Surat ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Al-Alaq. Ya Oh, kan? oke. Kalau sudah Al kan sudah ketemu. Sudah mentok itu Oh, kan pertama. kalau Al-Alaq nanti mukadimahnya seperti apa, Pak Adem? Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat termasuk golongan surat Makkiyah ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini pertama sekali diturunkan. Oh iya. Hmm. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama sekali diturunkan. Jadi dalam sistematik nuzul Al-Qur'an ini kita bukan per ayatnya, tapi kalau di Al-Alaq disebutkan hanya 1 sampai 5, tapi kita sebutkan maksudnya Seluruhnya seluruhnya. seluruhnya. Jadi Oke. sebab nanti kalau dipisah-pisah rumit jadi complicated. Mmm, Karena utuhnya surat Al-Alaq itu kan 19. oke, Ya, jadi 19 itu utuh itu surat yang pertama kali turun gitu. oke, Ya, melacaknya gitu. ya. Karena misalnya di surat Muzamil tadi kan disebutkan diturunkan sesudah surat Al-Qalam, kan nggak disebutkan ayat Heeh berapanya gitu heeh. loh. Berarti cuma Al-Alaq aja tadi yang disebutkan ya? Iya, karena itu Oh, yang paling terkenal gitu. paling terkenal, oke. Dan kebetulan juga Mudatsir ini karena secara urutan nuzul maupun kitab ini memang sesudah Muj surat Mudatsir itu sesudah surat Mudatsir. Mmm, Surat Mudatsir sesudah surat heeh, Muzamil. Muzamil. Surat Muzamil di sini 73, di kitab itu, surat Mudatsir itu 74. Nanti nuzulnya juga itu berurutan. Berurutan, oke. Jadi diterangkan bahwa surat Mudatsir adalah surat yang Mmm, oke. diturunkan sesudah surat Al-Muzamil. Jadi itu merupakan bukti yang bisa kita telusuri secara mandiri di Mhm rumah mhm. masing-masing, yang jelas bekalnya ini ya, Oke oke, nangkap, Pak Adem. bahwa kita akhirnya mendapatkan 3 angka 3 angka, dalam setiap surat, yaitu angka kitab, urutan kitab, urutan kitab, angka urutan urutan nuzul, nuzul yang iya, kita kerjakan ini, dan jumlah kemudian jumlah jumlah ayat ayat, dari masing-masing surat. oke. Dan itu berbeda-beda, tapi ada yang sama. Mmm, Dan kita ketahui minimal jumlah ayat di dalam Al-Qur'an itu 3. 3. 3. Dan kebetulan hanya ada 3 surat Mmm, yang jumlah ayatnya itu 3. nah, Ini kalau kita meneliti numerik ini menarik. Kenapa ada 3 surat yang jumlah jumlah ayatnya ayatnya masing-masing itu 3. 3. Mmm, Satu Al-Asr itu, Al-Asr, Wal-Asri, Al-Asr, kemudian Idza Jaa Nasrullah itu apa? Kautsar, Terus Al-Kautsar. Al-Kautsar, Inna a'tainakal mmm, kautsar. oke oke, Itu 3 angka. Dari 3 angka ini kita kemudian bisa memformulasikan simbol-simbol numerik yang sangat kaya, sangat banyak berarti itu sebagai dasar ya, Pak? sebagai dasar. Oh, oke, Yang pertama misalnya ini yang paling gampang kita telusuri itu Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah itu secara urutan kitab adalah nomor 1. mmm, Berarti kita dapat angka 1 ya. Angka 1, Kemudian secara
nuzul kita dapat angka 5 karena dia turun yang kelima. Oke. Kemudian secara jumlah ayat yang dikandungnya 7. Berarti 7. yang pertama kali kita dapat 3 angka itu 157. 157. 157 ini sebagai sebuah kombinasi 3 digit, ini bisa menjadi 6. 6 susunan. 6 susunan. Contohnya Contohnya 157, kemudian 175. 175, kemudian 5, 5 1 17, 7 5 7 571, 1 kemudian 7 7, 1 5 15, 7 5 1. 7, 5, 1, 1, Oke. 2, 3, 4, 5. Nah, Kombinasi ya. ada 6 kombinasi bilangan. Tetapi juga kalau kita akumulasikan, kita jumlahkan 1 tambah 5 tambah 7, itu kita mendapatkan angka baru, yaitu angka 13. 13. Jadi nanti angka-angka ini akan menjadi semacam kunci ketika kita mau melihat kaitan surat yang satu dengan surat yang lain maupun ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, jadi misalnya kita mau bermain kode numerik, surat Al-Fatihah ayat 1 itu kodenya 1 dan 1. Surat Al-Fatihah yaitu nomor 1, ayat 1. Jadi kode 11 ini nanti sama dengan wujud konkretnya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi satu di sini bukan nuzul ya, Pak Adib ya? Bukan. Susunan surat yang Bukan. ini ya. Ini baru memakai dua angka, Dua angka. yang satu nomor surat, yang satu nomor kitab. Oh, iya. Nomor nuzul itu jarang kita pakai. Tetapi perlu kita ketahui karena dia tersembunyi gitu loh. Oke. Ya. Yang umum dipakai untuk mengkaitkan ayat satu dengan ayat yang lain itu adalah ayat dalam susunan surat menurut kitab. Karena itu yang bisa diverifikasi, bisa secara jelas. Sedangkan nuzul itu nanti kepentingannya ketika kita ingin menulis sejarah Rasulullah Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an. Kita kalau mau ittiba Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari tahap pertama di Makkiyah, terus berlanjut sampai hijrah kemudian Madinah. Nah, itu harus melalui nuzul. Berarti secara tidak langsung nuzul itu semacam gambaran teknis Rasulullah pada waktu yang sejarahnya itu asli, yang asli sebelum dibukukan. Iya. Dibukukan itu kan kemudian dibuat semacam standar. Tapi waktu berlangsung sejarah itu kan tidak seperti ini. Iya. Terus itu gimana? 1 bismillah. 1 bismillah. Sehingga kalau kita tulis 1 2 alhamdulillah kan begitu. Alhamdulillah. Dan seterusnya sampai 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 dan 1 7. Inilah kode numerik Al-Fatihah. Ya. Tidak ada 18 maupun 19 karena hanya sampai ayat 7. Nah, kemudian simbol-simbol ini juga bisa kita susun sedemikian rupa dengan susunan misalnya 1 di depan sendiri, ini sebagai nomor surat, kemudian di sebelahnya langsung kita tulis nomor ayatnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi kita mendapatkan angka
11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu yang pertama ini simbol dari nomor suratnya, sedangkan sekuensial namanya, berurutan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 ini adalah nomor urutan Nomor urut ayat. ayat-ayatnya. Nah, yang menarik adalah ketika simbol 111 ini, yaitu simbol nomor surat yang pertama dengan nomor ayat yang pertama, nomor surat pertama dan nomor ayat pertama, itu kalau dihitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai karakter numerik huruf, jumlahnya 19. Yaitu ba 1, sin 2, mim, dan seterusnya itu jumlahnya 19. Nah, nantinya angka 19 ini seperti disebutkan di dalam surat Al-Mudatsir ayat 30, disebutkan alaiha tis'ata asyara, bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada angka 19 yang disebutkan sebagai junud. Junud itu artinya pasukan atau tentara yang menjaga keotentikan atau originalitas dari Quran. Sehingga sampai hari ini jumlah surat maupun jumlah ayat Al-Qur'an itu mestinya pasti. Harusnya pasti selama berabad-abad ya, 1400 tahun itu tidak bertambah maupun berkurang mestinya. Karena ada alat ukurnya gitu ya. Alat ukurnya. Cuman masalahnya di masyarakat kadung beredar bahwa jumlah ayat Al-Qur'an itu 6.666. Nah, ini yang jadi masalah Di nanti. pelajaran SD juga gitu masih Iya, misalnya. itu untuk gampangke, tapi sebetulnya kalau berbicara angka itu nggak boleh gampangke. Harus akurat ya. Harus akurat, karena beda nanti, beda 1, beda 2, beda 3 ya beda. Wong kita punya uang 10.000 saja berkurang Rp1 juga jadi nggak 1.000 kan. Oh iya. Betul. Nah, kemudian tapi di dalam buku-buku, di dalam literatur itu juga ternyata para ulama itu berbeda-beda di dalam menghitung jumlah ayat Al-Qur'an ini. Di sini saya kutip misalnya dari buku Sejarah Al-Qur'an yang ditulis oleh Profesor Dr. Athaillah MAG itu. Kalau ulama di Madinah menyebutkan Quran itu sebanyak 6.214 ayat. Sedangkan ulama Makkah mengatakan 6.220. Ulama Syam lain lagi, yang menyebutkan 6.226. Dan ulama Kufah menyebutkan jumlah ayat Al-Qur'an itu 6.236. Jadi ada 5 pendapat ini. 5 pendapat dari ulama Basrah, Madinah, Makkah, Syam, dan Kufah. Syam itu Syria ya, Damaskus. Berarti artinya di dalam Al-Qur'an mereka itu memang seperti itu ya, ayat-ayatnya memang berbeda gitu, maksudnya jumlahnya? Nah, kebetulan kalau yang beredar di Indonesia kebanyakan seragam. Ya, kalau di Indonesia. Tetapi kita kan kalau makin dewasa itu kan kita nanti akan menemukan Al-Qur'an yang dicetak bukan dari Indonesia. Ya, tetapi artinya dengan numerik itu bisa untuk ini ya, apalah istilahnya, mencoba untuk memverifikasi ini mana nih sebenarnya yang valid itu. Ya mungkin bukan berdasarkan pendapat ya, tetapi berdasarkan ada alat hitungnya gitu. Ya, alat Jadi hitungnya. artinya semua orang, semua ulama pun bisa melakukan dengan
cara itu gitu, cara Iya, penghitungannya iya. gitu. Apakah pendapatnya valid atau tidak gitu? Ya, Bisa dengan numerik ini Pak Adip? ya kalau menurut pendapat saya dan yang sudah saya lakukan bisa. Ya maksudnya dengan numerik ini dia bisa memverifikasi numeriknya maksudnya, Bisa bisa ya? bisa. Karena Mmm, kita punya standar itu tadi, 'alaiha tis'ata asyar, bahwa oke, contohnya jumlah surat. Jumlah surat Al-Qur'an itu kan 114, iya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dia merupakan bilangan kelipatan dari 6. mhm. Jadi kalau dibagi 19 itu hasilnya 6. Bisa Jadi maksudnya dibagi 19 bulat gitu ya? bulat 6, 6 ya? 6 kali 19. Berarti artinya kalau ditambah satu angka atau dikurangi satu angka itu tidak akan bulat kalau Tidak akan dilebih? bulat, tidak Oh, akan bisa. oke. Eee, Begitu sei juga nanti dengan ini, dengan jumlah ayat-ayat ini iya, dikombinasi itu bisa Kak, Dip? dalam penelitian saya, jumlah ayat Al-Qur'an itu 6.234. Mmm, bukan 6236 bukan? Bukan. Oh, Tetapi, istilahnya begini, kalau di dalam surat At-Taubah itu kan ada 2 ayat terakhir yang merupakan, eee, ayat istimewa. iya, Kalau kita cermati, dia itu 2 ayat terakhir, yaitu ayat 128 dan 129, itu merupakan ayat istimewa karena dia bisa copot dan bisa dipasang gitu. ya gimana itu Pak, Dip, itu Nah, perlu ini contohnya seperti Ka'bah ya. ya, Ka'bah itu kalau tidak ada Hajar Aswad tetap Ka'bah kan? ya ya, Iya. iya iya, Jadi 2 ayat di dalam At-Taubah itu dia seperti Hajar Aswad. Jadi tidak mengurangi, kalau misalnya dia dilepas itu mmm, tidak mengurangi strukturnya struktur, Ka'bah gitu. oh, Eee, Kalau kata orang, dalam dalam majah misalnya ada namanya, kadang-kadang itu apa, tahi lalat ya, heeh. tahi lalat. Berarti fungsinya untuk apa itu nanti Pak Adip? Nah, fungsinya untuk numerik. Oh, Karena kalau kita hitung, kita cermati, 2 ayat itu 128 mmm, maupun 129 oh, di dalam At-Taubah ya Pak Adip coba coba? At-Taubah itu 9. At-Taubah itu penuh misteri, karena Mmm, satu-satunya surat yang tidak ada bismillahnya. oke oke. Itu At-Taubah menarik itu, At-Taubah, ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Nah, dalam sejarahnya penulisan, setiap penghafal Al-Qur'an itu ketika mau setor biar ditulis oleh penulis Rasul itu siapa, Zaid bin Tsabit, itu harus ada 2 saksi oke. yang menghafal itu. Nah, ternyata dalam sejarah itu ketika dalam surat At-Taubah sampai ayat 128 dan 129 itu si Zaid itu nggak ketemu dua saksinya gitu. Mmm, orangnya? Orangnya nggak, yang ada yang hafal tapi nggak ada saksinya itu loh. Oh Kalau gitu, kalau surat yang lain, mmm, sehingga dia secara
secara apa ya, standar penulisannya itu agak lemah. Makanya tetapi si Yaib memberanikan diri, baiklah saya saksi yang kedua. Ya, menjadikan seperti itu. Kalau surat-surat yang lain itu semua ada saksinya. Jadi kuat, jadi mutawatir. Ini ya 128, 129. Ya. Nanti silakan pemirsa menghitung itu dengan teliti, itu jumlahnya persis 114 itu. Dua ayat itu. Maksudnya gimana? Kalau kita hitung huruf-hurufnya itu loh. Hurufnya itu kan huruf yang 128. Huruf kan 2 ayat. Angka ayatnya itu 128 dan 129. Iya. Di dalam ayat itu kan ada kalimat-kalimat. Kalimat itu kan terdiri kata, terdiri huruf gitu. Hurufnya itu dihitung. Kayak bismillah itu jumlahnya 19. Iya. Ini jumlahnya 114. 114 persis. Dua ayat itu atau satu ayat? Dua ayat. Dua ayat. Itu kan kode sangat kuat bahwa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan 114. Tetapi gini Pak Dep, kalau misalnya untuk kepastian ya, ini jumlah ayat Al-Qur'an itu berapa? Ya itu nanti gimana? Apakah 6236 atau 6234? Nah, itu kita jawabnya untuk kepastian gimana? 6234 plus 2. Kalau saya begitu. Plus 2 berarti 6236. Kalau orang kalau secara fisikal begitu. Tetapi nanti dengan kode numerik kalau 6236 tidak cocok dengan kelipatan 19. Berarti 6234 itu yang cocok. Yang cocok dengan kelipatan 19. Iya, karena begini, coba ya ditambahkan. Coba Pak Dep. Ya, ganti halaman aja Pak Dep. Nanti biar saya enak. Ya. 6.234 ya. Kan plus 2 ini sama dengan 6.236. Jadi kalau kita sebutkan 6.236 ya benar. Benar ya? Benar, sesuai dengan yang ada. Tetapi untuk kepentingan numerik nanti, untuk verifikasi numerik, ini sama dengan 6.234 plus 2. Karena dalam sejarahnya, yang 2 ini ada persoalan. Terkait hafalan tadi ya? Iya, terkait saksi. Saksi yang bersaksi di hadapan Zaid yang mau menulis. Gitu. Tetapi ini tetap Al-Quran. Salah satu bukti bahwa ini otentik Al-Quran adalah kalau kita hitung jumlah hurufnya, itu 114. Itu kan kode sangat kuat bahwa itu simbol 114 itu dibagi 19 sama dengan 6. Seperti yang tadi jumlah surat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bukti verifikasinya begini. 6234 ini ditambah dengan 112. 112 itu dari mana? 112 adalah jumlah bismillah yang tidak ada nomor ayatnya. Tidak ada. Nomornya. Berarti At-Taubah dikurangi, berarti kan jumlah seluruh surat itu kan 114. Pelan-pelan ya. Jumlah seluruh surat 114. Mestinya kalau setiap surat itu ada bismillahnya, jumlah bismillahnya kan harusnya sama dengan jumlah surat 114. Benar nggak? Kalau teorinya setiap surat itu ada bismillahnya. Karena jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114, maka seharusnya sama. Jumlah bismillahnya juga 114, kan begitu. Tetapi dalam numerik itu beda, Mas. Dalam numerik terbukti surat nomor 9 yaitu At-Taubah tidak ada. Berarti berkurang 1. Kemudian di dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ada nomornya. Termasuk ayat. Berarti dia nggak termasuk dalam. Nggak termasuk ini karena nanti kan sudah dihitung. Oke. Kan
dalam numerik kan sudah dihitung ayat itu. Iya, berarti itu gimana? 6, 2, 3, 4 Berarti kan 114 tadi dikurangi At-Taubah sama Al-Fatihah. Al-Fatihah Iya, kan iya. menjadi 112. Iya. Itu mengerti dulu. Iya, oke, Setelah paham. mengerti, maka ini jumlah ayat yang sudah dikurangi tadi, 2 tadi. 2 tadi, kemudian ditambahkan 112. Menjadi 6.346. Nah, kenapa ini saya mantap dengan 6346? Karena bilangan ini kalau coba di Nggak bisa. kalkulator. Coba 6346 Oke, 6346 dibagi 19 sama dengan 334. Ya. Utuh kan, bulat kan? Bulat. Ya. Coba sekarang dihapus, itu diganti 6, 2, kalau 3, 4. 6, 2, 3, 6. 6, 2, 3, 6 Ya. dibagi 19. Pasti nggak utuh. Pecah, nggak utuh. Ya. Kalau 6, 2, 3, 4, nggak. Dicoba aja. 6, 2, 3, 4 dibagi 19. Juga nggak Pecah, utuh. nggak utuh. Ya. Nggak utuh. Satu-satunya yang utuh ketika 6, 2, 3, 4 ini ditambah ke 112 yang bismillah yang tidak ada nomornya itu, kemudian itu hasilnya dibagi 19 utuh. 6, 3, 4. Dan kalau tidak ada persoalan di surat At-Taubah yang tambahan 2 ayat itu, mungkin kita menjadi tidak mengenal masalah numerik, Mas. Bukankah selama ini yang saya pahami itu gini, Pak Adip. Kalau dengan numerik 6, 2, 3, 4, oh berarti ya yang valid 6, 2, 3, 4. Tidak seperti itu ya? Ada kasus-kasus tertentu yang Ada memang kasus-kasus tertentu ketika numerik ini bisa dilepas untuk kepentingan tertentu, bisa ditambahkan untuk kepentingan tertentu. itu berdasarkan apa ini? Berdasarkan ini ayat ini bisa dilepas. Peristiwa matematik. Misalnya misalnya. begini. Ada seorang yang meninggal mewariskan kepada anak-anak, 3 orang anaknya. Itu mewariskan 19 ekor sapi. 19 ekor sapi. Ya, 19 ekor sapi. Oke. Terus orang tuanya itu berpesan sebelum meninggal, anak pertama itu mendapatkan separuh dari hartanya 19 sapi ini. Kemudian anak kedua mendapatkan 1/4. Anak ketiga mendapatkan 1/5. Kalau dari 19 sapi ini, kalau nggak boleh dipotong loh ya, hidup. Iya. Dibagi untuk anak pertama ini mendapatkan separuh, gimana caranya? Nah, sehingga dalam proses matematik itu agar ini tetap konsisten, pinjam seekor sapi tetangganya, pinjam. Ambil. Pinjam kan nanti harus dikembalikan. Iya. Karena pinjam, maka ini ditambah 1 menjadi 20. Iya, betul. Ketika 20, maka di separuhnya berarti dapat berapa? 10 yang pertama, anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua mendapatkan 1/4 dari 20 berapa? 5. Kemudian yang anak ketiga mendapat 1/5 dari 20? 4. 10 ditambah 5, 15. Ditambah 4, 19. 19. Ini dikembalikan, yang sapi tetangganya.
Nah, itu matematik gitu. Bentar bentar Itu bentar. kepentingannya Bentar itu. bentar. Nah, ini Kepentingannya. memang kalau nggak pakai seperti ini orang pada Iya, ragu ini, Pak Dip. iya, makanya itu. Oh iya ya, jumlahnya kok bisa 19 ya, Pak Dip ya? Setengah, seperempat, seperlima. Oh, gimana ya? Wah, ini ya. Ya, itu Mem itu itu ya. fungsi matematika untuk memecahkan masalah. Namanya apa itu, Pak Dip? Apa, kasus seperti ini tuh ada namanya nggak sih? Ya, mungkin perlu konsultasi atau bagi yang tahu silahkan komentar di ini Mmm, peristiwa matematiknya apa. iya, artinya pinjam itu untuk memudahkan. Untuk Berarti kan ini iya, kalau ditanya misalnya, "Ini jumlah sapinya berapa?" 19, iya, gitu ya? iya, Berarti seperti ayat tadi, ini jumlah ayatnya berapa? Seharusnya 6, 2, 3, 4. iya, Iya kan gitu, Pak Adip? mhm, Kemudian plus 2-nya itu berarti sebagai pinjaman, pinjaman untuk memudahkan memudahkan, verifikasi matematik. verifikasi matematika. Berarti kalau kalau menurut contoh ini, jumlah ayat yang benar itu 6, 2, 3, 4, Pak Adip. Kalau Ya kalau ya itu hanya silakan, tapi gitu ya? kalau kalau saya tetap karena bukti sejarah kan sudah tersaji di kita. Ada yang berpendapat begitu, Oh, ada tidak juga. mau mengakui itu. Oh, yang 2 ayat Iya, at-Taubah yang itu 2 yang tadi ayat nggak diakui ada ya, Pak Adip? ada, Oh, tapi ah, di dalam buku ini nggak ada ya? 6, 2, 3, 4 nggak ada ya, Pak Adip? Nggak ada ya? ada, Hah? yang Basel itu kalau nggak salah apa, coba. 62 nggak ada, 6205, Pak Adip. Oh, yang Kufah yang terakhir ini, 6236 itu. Iya, itu ada yang Ya, 6234, nggak oh ada ya? nggak ada, Oh, nggak salah. ada ya? Nggak ada. Mmm, oke oke. Berarti gimana ya, kalau kalau saya masih ini, berarti 6236 itu memang semuanya itu Ini jumlah memang ayat apa, Al-Qur'an gimana? memang dalam proses sejarah ini sangat anu sekali, sangat Debatable atau gimana? iya debatable dan sangat sangat riskan kalau Riskan anu, ya? kalau tidak ngerti sejarahnya. Oke 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 oke. Mungkin Mmm, memang apa, kalau kita mau berdebat silahkan tapi baca buku. nah, Jadi sejarahnya itu tahu gitu, sejarah penulisan. tapi kan kadang ada juga orang yang nggak percaya dengan sejarah-sejarah itu kan ada juga, Pak, Ade, Pak. Kalau misalnya Iya, orang kita istilahnya, dengan orang seperti itu nggak percaya dengan data-data sejarah kan, maksud saya kan numerik ini kan sebagai iya, jawaban gitu loh, ini bukan iya. sejarah, ini hitung-hitungan. Berarti kalau Dan menurut saya itu berani memastikan bahwa yang 2 ayat tambahan itu otentik, mhm. itu nanti ada buktinya macam-macam, Mas. Oh, tidak tidak hanya karena Tidak jumlah hanya hurufnya karena ya? jumlah hurufnya. Apalagi, Pak, Ade? Satu aja, Eee, ada ini nanti dalam susunan yang mhm, tadi, kalau kita susun begini, ini semua surat ya, heeh kan heeh, ini satu surat satu saja bisa surat jadi heeh 6 heeh, kombinasi. iya. Kalau misalnya satu kombinasi ini kita jajarkan nanti 114 kombinasi, Oh, itu ada yang habis dibagi 19 karena angkanya ini apa, yang jumlah 2 ayatnya tadi itu dimasukkan. oke oke oke. Oh, oke oke oke. Tapi Berarti begini, itu perjalanan iya iya. panjang itu, Mas. Enggak, artinya 6, 2, 3, 6 itu memang dia, dibagi 19 bulat dengan cara yang seperti tadi ya, Pak Arif ya? Dengan Ada, cara iya, ada ada yang begitu. oh, berarti memang, apa, unik ya 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 6 itu Iya, iya, gimana ya kalau kita mau memastikan ya seperti dicontohkan tadi, nggak bisa kalau kita dijelaskan secara verbal itu ya, terus yang benar yang mana 6, 2, 3, 4 atau mhm, 6, 2, 3, 6 kan susah, Pak Arif kalau mau susah, ya. katanya numerik itu memastikan ini kok seperti ada keraguan-raguan gitu. Padahal kalau secara proses matematika yang dicontohkan tadi kan sebagai untuk memudahkan memverifikasi Memudahkan, iya, sesuatu kan. iya, Oke oke oke. Berarti jumlahnya itu kalau saya lebih condong mengatakan itu jumlah ayatnya itu 6, 2, 3, 6. Cuma dalam fungsi numerik mhm, ya, dalam memfungsikan itu bisa 6, 2, 3, 4 dan 6, 2, 3, 6 dalam iya. memfungsikannya itu. Ya makanya, Heeh, bahasa matematiknya yang lebih aman itu 6 2 3 4 plus plus 2. 2 ya. Karena dalam Mmm. proses sejarahnya 2 ayat terakhir surat At-Taubah itu berbeda dengan ayat-ayat yang lain.
yaitu kurang saksi itu. Kurang saksi kalau dari sisi sejarah ya Pak Dep ya? Iya, Oke oke oke. tapi itu justru menarik dan nanti ada beberapa yang sebetulnya kalau kita cermati itu Al-Qur'an itu mengandung juga sebagai apa, hasil dokumentasi yang ditulis manusia. Ada kesalahannya juga, ada human error-nya. Contohnya Pak Dep, ada nggak? Eee, Sedikit bisa nggak nih? tapi apa, saya nggak punya ininya ya, apa, eee, Panjang atau? enggak, mushafnya ada nggak? Oh ya udah Kan besok aja besok aja besok aja. di sini ada sebetulnya, Oh ada? yang tadi loh. Oke oke, ya dari sini aja Pak Dep. Nah ini loh, penulisan bismillah apa, Yang penulisan lembar ke berapa Pak Dep? ke ini loh yang Ya Al-Fatihah ini? iya, Oh iya iya Al-Fatihah iya iya. ini kan variasinya ada human error-nya ini. Coba 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 coba. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang mana Pak Dep? Ini ya kan. Yang saya kolong-kolong ini. Oh ini yang di bawah ini. Oh. Alhamdulillahirobbil. Kan nanti kalau dihitung jumlah ayatnya kan jadi beda. Oh, jumlah huruf maksudnya. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Tapi dalam kasus ini kan cuman alif ini. Oke oke. Oh ya ini kalau di perbandingan itu ada yang pakai alif, ada yang pakai apa, harokat panjang itu apa namanya Pak Dep? Iya, Yang anu harokat iya, fathah, fathah fathah tegak. fathah tegak itu ya? Oh iya ya. Berarti artinya dengan numerik itu kan nanti bisa diverifikasi ya Pak Dep? Ini Iya, harus tapi kan hurufnya, kita nggak boleh fanatik itu terus ini salah semua kan nggak bisa. Oh iya iya iya. Oh, numerik Mmm, ini ya anu lah apa, alat bantu alat gitu. bantu ya. Bagi yang yakin bahwa ini jumlah hurufnya sekian, karena secara makna itu nggak ini kok, nggak berubah, Nggak berubah nggak ya? berubah. Kadang ada yang berpendapat gini, kalau secara mana nggak berubah, kenapa itu di misalnya di utak-atik, toh nggak apa-apa itu berkurang satu huruf kalau dia nggak mengubah makna. Kalau ada yang berpendapat begitu, gimana Pak Dip? Ya silakan saja, tetapi, eee, saya menganut pandangan yang apa, numerik ini merupakan, alat alat ukur untuk mengukur secara apa, lebih lebih perfect ya, lebih ini kalau kita mengacu kepada pandangan atau pendapat bahwa Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah. Oke. Tetapi di samping itu, kita juga harus mengakomodasi kenyataan faktual bahwa ketika Al-Qur'an ini ditulis oleh manusia, ada kemungkinan human error, apa Mmm, namanya, salah tulis gitu, salah cetak, salah cetak. salah ya salah tulis, salah cetak. Oke oke. Berarti memang itu seolah-olah bertentangan kalau misalnya ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak boleh berkurang satu huruf pun, Nah, tetapi faktanya di sini itu berkurang. justru yang tidak realistis. Oke. Mmm, iya iya. Justru apa, pandangan yang tidak sesuai fakta itu tidak realistis. Mungkin kalau untuk satu huruf nggak begitu mengubah makna ya, Pak Dep ya. Tetapi nanti kalau misalnya satu kata, satu ayat, itu nanti berubah bermasalah itu ya? Ya Kalau ya, misalnya ada yang bermasalah, ada yang tidak. oh gitu ya? Mmm, Ada nanti apa, satu kata yang berbeda. mmm, Tapi justru, saya mendapatkan informasi dari situ bahwa Al-Qur'an itu dulunya tidak ada harokat. iya. Oh, Sehingga ketika tidak ada harokat itu memang sama penulisannya. Begitu dikasih harokat jadi lain. mmm, oh iya iya. Karena Kan harokat itu juga tidak kalau untuk panjang itu kan tidak dihitung huruf ya, Pak Dep ya? Yang bukan, panjang ya harokat bukan harokat bukan huruf. huruf ya? Mmm.
Oke, menarik sekali ini Pak Dem nih. Tapi agak sedikit ini, apa Ya, namanya, complicated ya, ya rumit ya, rumit. rumit. Memang Artinya rumitnya itu ya mungkin karena mungkin belum terbiasa aja iya, Pak Dem justru itu. dengan Termasuk loncat-loncatnya. tadi kita praktekkan ngitung Iya. ngitung nuzul itu kan karena jarang sekali yang memperhatikan bahwa di muqaddimah masing-masing surat itu ada Iya, tersembunyi itu. tersembunyi nuzul ya. Oke, saya lebih lebih ini tadi lebih menyoroti tertariknya 6234 dan 6236 ini. Itu kalau tadi nggak dicontohkan dengan sapi tadi, saya susah menjelaskan, memahami untuk menjelaskan itu, bagaimana ini kok bisa ini ya, yang benar yang mana nih kok seolah-olah ragu-ragu gitu loh. Tapi ternyata memang secara matematika memang ada gitu untuk apa namanya, dua-duanya benar gitu loh. Iya. Iya kan? Dua-duanya itu memang Dan ada fungsinya saya masing-masing saya gitu. juga secara pribadi saya itu termasuk skeptis ya, ragu-ragu. Tuntutan kegelisahan Mhm. saya janjane mbiyen ki sing bener sing ndi. Iya iya. Eee, Tapi kalau misalnya Quran itu memang betul-betul perfect, nggak berubah waktu penulisannya dari tahun ke tahun sampai generasi kita, itu kita mungkin malah nggak belajar matematik, Mas. eee, iya. Jadi kadang-kadang manusia itu justru belajar itu karena ada kesalahan. Mhm. Ya contohnya waktu Nabi Adam. Kalau misalnya Nabi Adam itu di surga terus katakan semacam Iya iya. ceritanya kan itu. Mhm mhm mhm. Ada anak turunnya enggak? Ada kisah-kisah sejarah enggak? Enggak tergoda oleh iblis Heeh. gitu. Iya iya. Ada sejarah enggak? Iya, Ya enggak kurang tahu kan nggak kita, tahu tapi kan juga. kan kayaknya kan ada sejarahnya itu justru karena kesalahan itu, Mmm, karena iya kepleset itu. iya. Ya wallahu alam ya, artinya, eee, kalau di At-Taubah itu tidak ada seperti saat ini ya, apa benar ya, At-Taubah itu memang nggak ada bismillahnya gitu, Ya itu. atau kelupaan gitu. Nah, ini kan juga Ya. anu Mmm, apa masa masa iya Allah nggak ngasih itu? Kalau misalnya nggak ada bismillahnya maksudnya apa kan gitu? nah iya, Seolah-olah kan nggak konsisten, iya iya kan? iya. Heeh, Tapi itu semua nanti ada matematikanya ada yang jawabannya ya ya, Pak. ada, Ya, dan luar luar biasa. Memang ke rumit ya, tapi kerumitan yang yang bisa diterima akal itu akhirnya menjadi sesuatu yang kayak metrik itu loh. Metrik mmm, itu kan iya iya, ada kolom, ada deret, ada angka-angka. Nah, nggak ngerti kok, iya, wah wih paling tidak tahu polanya, ini ya, tapi apa ini begitu ya? kita membaca Iya, polanya itu, wah, wah, hebat sekali nih iya yang iya, bikin ini, gitu. mmm, iya ya, Pak, Dep, sedikit Mungkin bisa ditampilkan itu, cari aja jadi i lukisan itu kalau didekati itu cuman huruf sama angka gitu. Oh, dari jauh tuh, wah Mona Lisa itu. Pernah oh, lihat nggak? belum pernah itu. Itu hanya disusun dari angka-angka, huruf-huruf. Oke oke, itu butuh ini sebenarnya, Pak, Dep, ya butuh apa namanya, terus-menerus lah untuk Iya melatih, iya iya mengasah lah iya iya. dalam hitungan Ya itu. kita bertahap lah nanti pelan-pelan. Saya juga masih banyak belajar nih, banyak terkejut saya juga kalau, "Wah, ini kok ini Iya, kok karena ini." kalau numerik nggak bisa nggak bisa dibantah, ini bukan pendapat siapa-siapa, kan Iya siapapun bisa iya menghitung ya, bisa iya menghitung, iya, bisa, betul. mempelajarinya sendiri di Iya, rumah gitu. bisa Artinya meneliti, iya, mengeksplorasi, apa artinya, seperti tadi yang mhm, kita praktekkan ini bener nggak? Misalnya di ya, Mukaddimah itu ada ini kan mhm, bisa dipraktekin. iya iya. Oke, mungkin itu dulu Pak Adip ya, untuk Iya, anu, sementara ya gitu ya. sementara itu Iya dulu karena betul. Lebih baik kalau belajar numerik memang ada salah satu nanti, ada penjelasan, ada salah satu contoh kasus ya seperti tadi saya tertariknya di situ, 6236, 6234 itu. Karena itu kan juga untuk, sebagai pembanding ya, bukan Iya bukan betul. menyalahkan yang lain ya Pak Iya Dip ya, betul. hanya sebagai pembanding dari pendapat-pendapat, para ulama itu kan banyak yang berbeda. Nah,
kita juga ini, mempunyai cara pandang sendiri berbeda mungkin ya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan ya Pak DP, ini Iya, ada caranya menghitungnya seperti ini gitu. iya, Kalau eee, para ulama mereka juga mungkin mempunyai cara sendiri, tapi iya, mungkin caranya kita tidak tahu, kita stompor sik kan seperti itu iya, ya, iya, terima bersih. Kalau ini kan kita kasih tahu cara cara memverifikasinya seperti itu Pak DP. iya. Oke, baik sobat-sobat, Peta Islam semuanya ya, mungkin itu dulu, kajian kita tentang numerik dengan Ustadz Adib Susila Sirat, seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh beliau, bahwa, beliau itu mencontohkan bagaimana kita, memverifikasi atau kita menghitung dan lain sebagainya. Tentunya itu mungkin hanya sedikit ya, sedikit dari numerik yang Iya, sudah iya, yang baru kita bahas ini ya, Pak, ya. iya, Tentunya masih banyak lagi nanti yang akan, kita ungkap atau kita paparkan ya, tetapi terlepas dari teman-teman mau mempercaya atau tidak, ya itu monggo ya. Monggo iya, silakan, itu kita tidak tidak memaksakan karena, kita hanya bersifat memaparkan, hasil belajar gitu ya, Pak Dep ya. Dan tentunya, kajian numerik ini bisa dicek oleh siapapun ya, karena ini kaitannya dengan angka dan semua orang pasti mudahlah mendapatkan mushaf seperti itu. Jadi ini bukan mushafnya juga di mana-mana juga mirip ya, sama ya Pak Dip ya, sama, sama itu. Siapapun bisa ngecek seperti itu. Oke, sobat Peta Islam semuanya, mungkin itu dulu ya kajian numerik, pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.